Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam membangun ibadah kita pada hari Minggu saat ini. Meskipun peribadatan ini tidak bisa kita lakukan secara bersama-sama, tapi kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing. Untuk itu kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian. Kidung jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Kita pujikan bait yang pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari ibadah kita sucikan dengan pengakuan sebagai berikut. Ibadah kami pada hari ini kami mulai dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ibadah kita sucikan dengan pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai jemaat semuanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, kita dasarkan dari kitab Wahyu 4 ayat 11 yang demikian firman-Nya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu segala sesuatu ada dan diciptakan. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang mendasari ibadah kita. Kita akan mempergumulkan lebih dalam lagi di dalam pergumulan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, ini kami anak-anak-Mu bersembah sujud di hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucapkan syukur dan terima kasih atas semua berkat karunia, penyertaan dan pemeliharaan hidup yang boleh kami terima hingga saat ini. Hari ini kami bersembah sujud di hadirat-Mu, merendahkan hati kami untuk memohon pengampunan atas segala kekurangan dan dosa kami. Karena kami menyadari bahwa kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan kami seringkali tidak menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami mohon pengampunan kepadamu ya Bapa. Kami juga mohon kekuatan agar kami dikuatkan untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga namamu dipermuliakan oleh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, demikian seru doa dan permohonan kami.
Kami mohon dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Allah yang Maha Agung dan Maha Baik selalu menanti kedatangan kita agar kita mau datang kepadanya. Yakinlah Tuhan yang Maha Baik setelah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Untuk itu mari kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat dari Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan. Seperti bacaan dari Majelis Agung, kita renungkan dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 yang akan dibaca oleh salah satu anggota majelis. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar akan firman Tuhan. Kita akan membaca dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kita persiapkan. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber pengetahuan kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Kami akan membaca, kami akan mendengarkan renungan, dan kami akan mempelajari akan firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang akan kami lakukan, Tuhan memberkati. Demikian juga Bapak Pendeta Daru Prasongko yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami masing-masing. Demikian juga kepada Bapak Ibu di rumah. Kiranya Roh Kudus ada di rumah masing-masing. Sehingga apa yang akan kami dengar, apa yang akan kami pelajari, kami bisa menambahkan pengetahuan bagi kami. Terlebih Engkau memampukan kami untuk melakukan apa yang akan kami pelajari. Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami, memberikan pengetahuan kami kepada kami, dan selalu memberikan penerangan kepada hati serta pikiran kami. Amin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 yang demikian. Yesus menjanjikan penghibur.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan dan menghayati bagaimana kita semuanya untuk melayakkan diri kita, memantaskan diri kita untuk menerima anugerah Tuhan yang besar di dalam iman kepada Yesus Kristus. Satu hal yang kita renungkan dalam bacaan tadi, bahwa Yesus yang adalah Allah, yang telah mengangkat para murid dan akan diberi satu tugas dan tanggung jawab. Sore hari itu dia mengumpulkan dan berpesan kepada para muridnya bahwa Yesus akan pergi. Untuk itu para murid hendaknya mempersiapkan diri untuk melakukan tugas dan panggilannya. Ada 3 hal Bapak Ibu yang kita perhatikan dalam bacaan kita, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu, istilah jikalau ini menunjukkan bahwa para murid mungkin ada yang percaya, mungkin juga ada yang percaya. Tetapi meskipun demikian Tuhan berjanji, aku akan memberikan penolong yang lain. Dan itu ada Roh Kudus yang disebut sebagai Roh kebenaran, yang akan memberikan tuntunan untuk menuju ke kebenaran yang sejati, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ayat 21 sampai 27, barang siapa, kalau tadi jikalau, sekarang barang siapa memegang perintahku dan melakukan dalam hidupnya setiap hari, dialah yang mengasihi aku, dialah yang mengasihi aku. Kalau dia mengasihi aku, maka Bapa-Ku mengasihi dia, aku juga mengasihi dia. Dan aku akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, yang namanya adalah penghibur. Yang tadi jikalau, yang ini barang siapa. Barang siapa, siapa saja yang mencintai akan diberikan Roh Kudus yang namanya Roh penghiburan, yang akan mengajarkan segala sesuatu dan juga akan mengingatkan semua hal yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, ayat 28 sampai ayat
Tuhan Yesus juga mengatakan begini, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita. Sekiranya kamu mencintai aku, kamu akan bersukacita. Kamu tidak akan sedih. Hatimu tidak akan sedih. Meskipun aku pergi, justru kamu bersukacita. Mengapa? Karena kepergian Tuhan akan kembali lagi. Dan kepergian Tuhan menyediakan tempat bagi para murid. Dan kepergian Tuhan ini akan membangun satu persekutuan kebersamaan dengan Allah yang lebih baik lagi. Kalau dulu Tuhan masih berhadapan secara badan dengan para murid, setelah nanti naik ke surga kembali lagi dalam Roh Kudus, Allah atau Tuhan membersamai melalui Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan orang percaya selama-lamanya. Jadi ada 3 hal. Jikalau kamu mengasihi aku, berarti kamu harus melakukan perintahku. Yang kedua, barang siapa melakukan perintahku, dia yang mengasihi aku. Yang ketiga, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita, tidak akan mengalami kesedihan lagi. Ini hal yang menarik yang mendorong kita untuk mengambangkan satu pesan itu. Layakkah kita ini menerima Roh Kudus? Layakkah Bapak Ibu Saudara semuanya ini menerima Roh Kudus? Sebenarnya tidak ada orang yang layak menerima Roh Kudus. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan mengasihi melakukan perintahnya, dia akan diberi Roh Kudus, teman yang akan menuntun supaya hidupnya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin layak. Untuk itu sekali lagi pesannya adalah layakkanlah diri Bapak Ibu semuanya untuk menghadap Tuhan, karena Tuhan akan mengaruniakan berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita semuanya. Syaratnya satu Bapak Ibu tadi, bahwa siapapun yang mengasihi dan melakukan kehendak Tuhan, itulah yang menerima Roh Kudus. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah lama nderek Gusti, sudah percaya pada Tuhan, dan itu berarti seharusnya Roh Kudus tinggal dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan, apakah memang Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup dan kehidupan kita? Kalau Roh Kudus membimbing kita untuk mengerti kebenaran yang sejati, kalau Roh Kudus membimbing kita untuk mengerti segala hal, mengingat ajaran-ajaran Tuhan, apakah kita semakin hari semakin baik dalam kehidupan kita? Apakah kita semakin hari semakin setia kepada Tuhan? Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius 10 ayat 38, Matius 10 ayat 38 yang demikian, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana begini, setiap orang yang mengikut aku hendaklah berpikir, sampai mati pun, bahkan sampai disalib, saya akan tetap mengikut Tuhan. Orang yang tidak berpikir seperti itu tidak layak disebut pengikutku. Jadi Tuhan ingin kita menjadi pengikut Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai mati. Artinya semakin hari kita harus semakin baik, semakin hari semakin setia, semakin hari kita semakin mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Ini menjadi pergumulan kehidupan kita di dalam kita mengikut Tuhan Yesus di dunia ini.
Bapak Ibu, rahasianya tadi adalah mengasihi. Jadi siapapun yang mengasihi Tuhan akan layak menerima Roh Kudus. Tetapi kalau tidak mengasihi Tuhan atau mengikut Tuhan sampai mati, dia tidak layak untuk menerima Roh Kudus. Mengasihi, kita sering mendengar istilah mengasihi. Saya yakin Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Saya pun juga mengasihi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berpikir saya sudah ke gereja, itulah mengasihi Tuhan. Betul, itu adalah mengasihi Tuhan. Saya sudah mempersembahkan, apakah itu tidak mengasihi Tuhan? Betul, itu adalah mempersembahkan. Saya sudah membaca Alkitab, berdoa, dan saya juga melakukan perintahnya, itu juga mengasihi Tuhan. Tapi yang lebih penting dan lebih utama yang harus kita lakukan, bagaimana firman yang telah kita dengar, kita ngerti, yang kita mengerti itu kita wujudkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan itu merubah kehidupan kita. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin layak, semakin hari semakin setia dan cinta kepada Tuhan. Jadi ada perubahan dalam hati dan hidup kita secara totalitas kehidupan kita. Tidak sekedar beribadah, tidak sekedar memuji, memuliakan Tuhan, tapi harus ada perubahan hati, perubahan kehidupan yang mengarah kepada hal yang semakin hari semakin baik. Bapak Ibu, mengasihi atau kasih itu adalah memberi dan sekaligus berkorban. Kalau Bapak Ibu memberi seseorang tanpa berkorban, itu bukan kasih. Ketika banyak orang memberi tetangganya supaya dengan berharap dia memilih dia pada pilihan pilkada misalnya, itu bukan kasih. Kasih itu dengan pengorbanan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah memberikan putranya yang tunggal. Ini kasih. Jadi memberi dan berkorban. Memberi dengan tulus, ikhlas, tidak ada harapan pamrih sama sekali. Ini adalah memberi dan berkorban. Kalau Bapak Ibu ke gereja, mengorbankan waktu, memberikan hidupnya untuk Tuhan, inilah kasih. Kalau Bapak Ibu mempersembahkan persembahan, mengorbankan karena kehilangan uang, tapi dengan tulus dan cinta, tulus dan ikhlas, itu adalah wujud kasih. Jadi kasih selalu memberi dan selalu berkorban. Ini untuk membuat supaya kita lebih bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Untuk itu kita harus memberikan hidup kita ini kepada Tuhan. Meskipun kita kehilangan waktu, kehilangan uang, tenaga, pikiran, ini adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, di samping memberi dan berkorban, yang namanya kasih itu selalu dekat, akrab, selalu dekat dan akrab. Karena cintanya Tuhan Yesus datang ke dunia, mendekati dan bergaul dengan manusia. Dia akrab dengan manusia, meskipun melepaskan kemuliaan surgawi menjadi manusia seperti kita. Itu adalah kasih, akrab. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, harus dekat dengan Tuhan, tidak sekedar dekat, tapi semakin hari semakin akrab dan semakin akrab. Bahkan ada pujian yang mengatakan Yesus itu sahabatku. Jadi Yesus seperti sahabat karena saking akrabnya. Kita boleh curhat, kita boleh mengeluh, kita boleh menangis, boleh tertawa bersama-sama dengan dia, boleh mengatasi masalah dengan dia, karena memang dia bersedia untuk itu. Kalau memang kita mengasihi Tuhan, kita akan akrab dengan Dia. Komitmen. Bapak Ibu, komitmen ini adalah
perjanjian untuk melakukan sesuatu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya telah berkomitmen atau berjanji. Pada waktu membaptiskan anaknya berjanji. Pada waktu sidi juga berjanji. Pada waktu nikah, Bapak Ibu pasti juga berjanji. Pada waktu ibadah minggu kita juga mengungkapkan pengakuan iman, itu pun adalah janji untuk memperbarui komitmen kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya, itu adalah memperbarui komitmen kita. Tapi yang lebih penting, apakah komitmen ini dilakukan? Kita pegang teguh sampai kita mati. Bapak Ibu, hari-hari ini kan masa pandemi atau pagebluk virus corona. Semua orang disuruh tinggal di rumah. Harus jaga jarak dan macam-macam hal. Dan semua tinggal di rumah. Tidak berarti Bapak Ibu tinggal di rumah ini kita menghilangkan itu janji. Misalnya penetua diaken, pendeta pernah berjanji untuk melayani Tuhan kapanpun. Masa virus corona tinggal di rumah tidak menghilangkan tugas panggilan kita untuk menjadi berkat bagi warga jemaat. Warga jemaat juga begitu, meskipun tinggal di rumah tidak menghilangkan tugas panggilan kita yang sudah kita komitmeni kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita tetap harus melakukan itu meskipun dari rumah. Penetua diaken bisa ngebel warganya. Kebetulan kita punya yang namanya kelompok kecil hidroplan. Setiap penetua diaken mendampingi 4, 5, 6 kakak. Bagaimana caranya? Kita bel, bagaimana Bu kabarnya? Dos pundi, sehat napa mboten? Ini adalah mewujudkan tugas panggilan kita, komitmen kita sebagai penetua dan diaken. Yang terakhir, gairah Bapak. Kalau Bapak mencintai Tuhan berarti harus ada gairah, passion, ada passion. Gairah kita atau keinginan kuat kita melayani Dia, memuji, memuliakan Dia, melayani Dia dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ini adalah gairah itu, passion. Keinginan yang kuat untuk melayani Tuhan, semangat yang luar biasa. Ini harus terus kita jaga dan terus kita jaga, bahkan harus kita timbulkan. Kita semakin hari harus semakin kuat passion yang telah kita miliki itu. Ini kasih Bapak, kasih yang memberi dan berkorban, yang selalu dekat dan akrab, yang mempunyai komitmen, yang bergairah, yang punya passion yang kuat. Jadi kasih tidak sekedar. Istilah Jawa itu ada istilah gandrung. Gandrung itu cinta yang betul-betul cinta. Gandrung itu kalau tidak ketemu itu rasanya di hati ini sangat menderita. Seperti lagu yang dinyanyikan oleh Didi Kempot itu. Wong yen lagi gandrung, ra peduli meledos gunung. Gunung meledos tidak peduli. Yang penting cinta. Meskipun banyak api, pasir, batu yang mungkin berterbangan karena cintanya sangat luar biasa, tetap ingin ketemu. Wong yen jatuh cinta, ra peduli virus corona. Nah, virus corona menjadi satu halangan. Jangan dipakai satu halangan. Tuhan pernah berkata demikian. Tuluslah seperti merpati dan cerdiklah seperti ular. Kita harus punya pikiran, hati yang tulus tetapi punya pikiran yang cerdas.
yang kreatif. Bagaimana kita memakai situasi kondisi yang semacam ini untuk tetap mewujudkan tugas panggilan kita sebagai pendeta, penetua diaken, dan sebagai warga jemaat. Tidak berarti harus berhenti bersama dengan anjuran-anjuran dari banyak pihak. Tapi fungsi, tugas panggilan tetap harus ada. Itulah cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang harus semakin hari semakin kita tampakkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, orang yang layak hadir di hadapan Tuhan adalah orang yang mencintai. Cinta ini adalah kekuatan ilahi yang diberikan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, dengan pengorbanan, dengan kekuatan yang membuat orang lain akan merasakan damai dan cinta dalam kehidupan hari lepas hari. Sekarang ini banyak orang yang sangat membutuhkan ketenangan, kedamaian, dan mungkin membutuhkan pertolongan dari banyak orang. Mari kita melayakkan hidup kita dengan membangun cinta kita kepada Tuhan. Karena orang yang mencintai Tuhan dan melakukan perintahnya, orang yang semacam itulah orang yang akan menerima pemberian Roh Kudus yang seperti dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dan mari kita semakin hari semakin mampu memberi kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan mampu memberi kepada sesama meskipun kita banyak berkorban. Mari semakin hari kita semakin dekat, semakin akrab dengan Tuhan, supaya cinta kita semakin hari semakin lengket, sehingga kita boleh bercurhat kepada Tuhan, mengeluh dan macam-macam hal kepada Dia, karena Dia memang datang untuk kita. Mari kita semakin hari semakin dapat melakukan bagaimana kita memegang janji kita, komitmen kita sebagai pendeta, penetua, warga jemaat yang telah berkomitmen. Mari kita wujudkan meskipun situasi kondisi yang semacam ini. Tapi saya yakin Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita semakin bergairah, passion kita semakin kita kuatkan, sehingga di dalam kita melayani Tuhan semakin berkobar. Seakan-akan ada api dalam hati kita untuk tetap mencintai dan melayani Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan itu semuanya Bapak Ibu bisa kita lakukan kalau kita mencintai Tuhan dengan baik. Mencintai Tuhan semakin hari semakin mencintai Tuhan. Layakkanlah hidup Bapak Ibu Saudara semuanya, supaya kita semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan melihat inilah cinta kami Tuhan itu. Inilah anak-Mu Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan melihat, dan saya yakin juga Tuhan akan melihat bahwa kita memang layak untuk menerima anugerah pemberian Roh Kudus, menerima anugerah pemberian berkat-berkat jasmani dan pemberian berkat-berkat rohani. Layakkanlah hidup Bapak Ibu Saudara semuanya supaya layak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama kita memuji Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan bait yang kedua. Kita mulai dengan referennya. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar
jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bila pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita ngambil saat teduh. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Layakkah kamu untuk menerima berkah, anugerah, kesembuhan dari aku? Ya Bapa, kiranya firman ini boleh mendorong kami untuk melayakkan diri, sehingga kami layak untuk hadir di hadapan-Mu yang Maha Kudus, layak untuk memuji memuliakan Engkau. Mampukan kami Bapa untuk melayakkan diri kami masing-masing. Terima kasih. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama saudara-saudara kita seiman di seluruh muka bumi, mari kita memperbaharui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah selayaknya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Bukankah bahwa segala sesuatu adalah datangnya dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Kita akan bersama-sama bersyukur melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama, yakni sebagai tanda bakti kita kepada Tuhan, sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, sekaligus sebagai ketaatan kita kepada Tuhan.
Oleh sebab itu pula, mari Bapak Ibu, kita bersyukur melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dari kita masing-masing, dan untuk itu akan bersama-sama kita bersukaria. Kita akan bersama-sama dengan riang gembira menyanyikan Kidung Jemaat nomor 292 dalam rangka mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini. Kidung Jemaat 292. Tetapi mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar telah dilakukannya. Terhadap umatnya. Kita nyanyikan bait yang kedua. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya akan kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dasar dari apa yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan tadi adalah didasari dari kitab 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Akan saya baca sebelum kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan dalam doa. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17 yang demikian firman-Nya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jadi Allah telah melihat kepada kita masing-masing di dalam kita mempersembahkan tadi adalah didasari dengan sukarela, dengan sukacita. Karena ada tertulis bahwasanya Allah memberkati kepada mereka yang memberikan dengan sukacita, dengan sukarela. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, layakkanlah di dalam kami bersama-sama mengumpulkan persembahan pada minggu pagi hari ini. Kami imani bahwa segala sesuatu adalah datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami, di mana Tuhan masih memperkenankan kepada kami masing-masing untuk mewujudkan rasa cinta kasih kami kepada Tuhan, untuk mewujudkan dharma bakti kami kepada Tuhan, sekaligus mewujudkan ketaatan kami kepada Tuhan, yakni mengaturkan persembahan yang kami imani datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, mensucikan, sekaligus memberkatinya. Sehingga dengan demikian boleh menjadi sesuatu yang berharga untuk membelanjai berbagai macam kegiatan, khususnya kegiatan GKJW Jemaat Ponorogo. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini pula, kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan kami, baik itu persembahan hari Minggu,
persembahan kebaktian KRW, persembahan syukur untuk pembangunan, persembahan untuk kegiatan makeover renovasi interior gereja, juga persembahan yang akan kami lakukan dan pada saat ini telah berlangsung, yakni persembahan untuk aksi sosial, untuk pengadaan alat pelindung diri, untuk kegiatan aksi sosial guna dipergunakan untuk saudara-saudara kami yang perlu mendapatkan uluran tangan peduli kasih. Kiranya Tuhan pakai kami semua, warga Gereja Kristen Jawi Wetan, untuk bersama-sama bersyukur guna mewujudkan itu semua. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Pada kesempatan ini pula, kami juga berdoa ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, yakni dengan telah selesainya makeover renovasi interior gereja, di mana gereja sekarang yang ada menjadi gereja yang lebih indah, menjadi gereja yang lebih nyaman, menjadi gereja yang lebih tertata rapi. Itu semuanya boleh terwujud ya Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan melalui seluruh warga jemaat yang telah dengan sukacita bergotong royong untuk mempersembahkan yang terbaik guna makeover interior gereja ini. Demikian juga Tuhan juga pakai kepada baik itu donasi yang dari luar kota, luar pulau, bahkan juga ada yang bekerja di luar negeri. Terima kasih ya Tuhan, ungkapan rasa syukur mereka pada saat ini telah terwujud. Kiranya pula tempat ini nantinya boleh kami pakai untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami masih berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami, di mana pada saat ini ya Tuhan, negara kami yang tercinta Indonesia masih dilanda oleh adanya wabah pandemi COVID-19. Dari tempat ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberikan berkat kebijaksanaan kepada pemerintah. Demikian juga yang didukung oleh seluruh warga negara Indonesia, agar supaya semuanya mau mentaati apa yang menjadi peraturan, apa yang menjadi himbauan, apa yang menjadi ketetapan daripada pemerintah di dalam memberantas adanya virus Corona 19 ini. Jauhkanlah ya Tuhan kami semuanya dari virus yang sangat membahayakan ini. Kiranya kami seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan, secara khusus demikian juga rakyat Ponorogo yang kami cintai. Kiranya Tuhan jauhkan kami dari segala virus yang ada, dan khususnya virus COVID-19 ini. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang ada sebagai garda terdepan untuk memberantas adanya virus ini, untuk memberikan pengobatan kepada mereka-mereka yang sudah terpapar. Tolong Tuhan memberikan berkat kekuatan dan kesehatan yang prima untuk mereka. Sehingga dengan demikian tenaga medis, para medis boleh menunaikan tugasnya dengan baik dan banyak orang-orang yang terpapar virus ini dapat tersembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Jikalau ada para tenaga medis yang harus menjadi korban keganasan daripada virus COVID-19 ini Tuhan, Tuhan memberikan berkat kekuatan, Tuhan memberikan berkat kesembuhan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Sehingga dengan demikian keluarga boleh menerima kenyataan yang ada ini dengan hanya bersandarkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, warga GKJW Jemaat Ponorogo, yang juga masih dalam keadaan sakit, baik itu dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Dari tempat ini pula Tuhan,
Kami mohon belas kasihan Tuhan. Layakkanlah Tuhan, mereka juga mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Adapun saudara-saudara kami antara lain, yakni Ibu Sumarni Heli Sutopo, Ibu Sutini Markus Katirin, Ibu Porwati, Ibu Teftutul Benyamin Rens Jabar. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang masih di dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Sukardi, Bapak Erat Riyadi, saudari kami Risna, Ibu Murni Setuprawoto. Kami juga berdoa untuk ibundanya saudara kami Miss Nun. Demikian juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, layakkanlah mereka untuk mendapatkan kesehatan yang prima, sehingga dengan demikian mereka senantiasa boleh bersyukur dan bersyukur kepadamu, dan di lain kesempatan boleh melanjutkan dan kembali menunaikan aktivitas mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang karena situasi yang ada, anak-anak kami bersekolah di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk orang tua mereka masing-masing, biarlah mereka boleh mendampingi anak-anak pemberian Tuhan, sehingga dengan demikian anak-anak kami tidak terus-menerus merasa jemu, melainkan ada aktivitas dan kreativitas karena pendampingan daripada orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk aparat pemerintah yang lain yang bergerak di bidang kesehatan maupun keamanan. Demikian juga aparat yang terkait lainnya. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, biarlah mereka juga di dalam memerangi dan memberantas adanya COVID-19 ini. Mereka boleh masing-masing melaksanakan tugas dengan baik, sehingga dengan demikian mereka pun dapat menjaga diri, demikian juga menjaga masyarakat agar tetap waspada dan tetap menjaga dirinya dan menjaga masyarakat yang lain, sehingga tidak gampang terpapar oleh berbagai macam sakit penyakit dan khususnya virus COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, jagailah mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Bapa Surgawi, kami juga berdoa dengan situasi yang ada, banyak masyarakat bangsa negara kami yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan mata pencaharian, yang terkena PHK, yang kehilangan kesempatan bekerja, yang kehilangan pendapatannya. Kuatkanlah mereka, berikanlah kesabaran, dan berikanlah ketakwaan kepada Tuhan, sehingga dengan demikian boleh menerima kenyataan yang ada, dengan menjadikan mereka timbul kreativitas dan aktivitas yang bisa mendapatkan pekerjaan kembali, yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan kembali, baik itu dilakukan di luar rumah, maupun dengan keadaan yang ada, mereka boleh mendapatkan kesempatan, kreativitas dengan pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah tangga mereka masing-masing. Berkatilah Tuhan mereka. Bapa Surgawi, kami pun juga berdoa untuk beberapa kegiatan gerejamu, yakni yang sudah di PKT-kan, namun pada saat ini tidak dapat dilaksanakan. Banyak yang tertunda. Oleh sebab itu pula ya Tuhan, kiranya melalui kenyataan yang ada, tidak menjadikan badan pembantu majelis jemaat itu kendor di dalam menunaikan tugasnya, melainkan akan menjadi lebih bersemangat dan lebih bersemangat lagi di dalam pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, kami pun juga berdoa untuk keluarga-keluarga, warga jemaat yang harus menata ulang kembali apa yang sudah diprogramkan beberapa waktu, namun harus tertunda sementara. Kami mohon
kiranya dengan semakin tertundanya menjadikan persiapan mereka di dalam segala perencanaannya nantinya dapat boleh terlaksana dengan baik. Berkatilah mereka, berkatilah apa yang menjadi doa dan permohonan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga bawa dan doakan untuk Rumah Sakit Griya Waluya, di mana sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan dan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya di bidang kesehatan. Kami mohon ya Tuhan, dengan segala keberadaan rumah sakit tersebut, Tuhan memberikan akal budi dan kebijaksanaan, baik itu direktur, seluruh karyawan yang ada, kiranya boleh bersatu padu untuk menciptakan keharmonisan di dalam mengelola rumah sakit ini, sehingga rumah sakit ini boleh bersaing dengan rumah sakit yang ada di Kota Reyok ini. Terima kasih Tuhan, karena rumah sakit ini adalah di dalam bekerja mempunyai moto kerja yang baik, yakni melayani berdasarkan kasih. Kiranya kasih Tuhan boleh diwujud nyatakan melalui keberadaan Rumah Sakit Griya Waluya di sini. Sehingga dengan demikian banyak warga masyarakat yang boleh mendapatkan pertolongan dari keberadaan rumah sakit ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk keberadaan dari Taman Kanak-kanak Ester yang ada. Kami berdoa untuk seluruh guru yang ada termasuk kepala sekolah. Tuhan juga memberikan kecerdasan dan tanggung jawab yang begitu hebat untuk para guru dan kepala sekolah. Sehingga dengan demikian di dalam rangka untuk ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa, benar-benar melalui TK Ester ini boleh terwujud. Oleh sebab itu pula ya Tuhan, kiranya melalui kiprahnya di bidang pendidikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang Tuhan percayakan momongan dari Tuhan, kiranya boleh disekolahkan, dipasrahkan melalui pendidikan TK Ester. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, baik orang tua yang sebagai pengikut Tuhan maupun di lingkungan di sini boleh merasakan campur tangan Tuhan melalui pendidikan TK Ester. Berkatilah apa yang menjadi program dan seluruh kegiatannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan dengan segala keberadaan mereka. Mulai dari Bapak Pendeta, Penatua, Diaken, demikian juga para ketua kelompok, seluruh warga jemaat, baik itu warga lansia, warga dewasa, warga pemuda, remaja, anak-anak, demikian juga balita. Satu persatu ya Tuhan, kami serahkan di dalam kasih penyertaan Tuhan. Biarlah seluruh warga GKJW Jemaat Ponorogo juga mendapatkan kelayaan di dalam sebagai anak-anak Tuhan, yang harus senantiasa menjaga dan menjaga dirinya agar tetap layak dan menjaga imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, khususnya kepada Bapak Pendeta, Dr. Andes Daru Prasongko SSI beserta keluarga, demikian juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Emeritus Hadi Purwantoko. Beliau-beliau ini ya Tuhan yang terus menjaga dan memelihara iman percaya kami. Beliau-beliau ini yang terus mengumandangkan berita sukacita. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang prima, sehingga dengan demikian boleh mewartakan kabar sukacita ini untuk kami sekalian, seluruh warga GKJW Jemaat Ponorogo beserta masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, pakailah hamba-Mu tersebut beserta keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami. Serangkaian doa yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan, kiranya kehendak-Mu lah Tuhan yang boleh terjadi. Dan doa ini akan kami sempurnakan
sebagaimana doa yang Tuhan selalu ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dimohon untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Sebelumnya mari kita melayakkan hidup kita di hadapan Tuhan, supaya kita boleh layak dan semakin layak untuk menerima berkat dan anugerah-Nya. Dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 425 bait 1 dan 2. Seberang kirimlah jayamu, banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah Injil menyentak yang terlelap. Kita tak dengar cerita dari jauh, kirimlah jayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah jayamu, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap, kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita menerima berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada jemaat semuanya untuk melayakkan hidupnya, supaya layak menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Allah Bapa memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin.
Haleluya.